Pernah nggak kamu merasa sudah berjuang keras, sudah memberi perhatian, sudah jujur, tapi tetap saja cewek yang kamu suka mempermainkanmu, atau bahkan, dia memperlakukanmu seperti pilihan cadangan. Datang kalau butuh, menghilang kalau sudah senang. Kamu mulai bertanya-tanya, salahku di mana? Atau, apa aku kurang menarik sebagai cowok? Sebenarnya, bukan soal wajahmu, bukan juga karena isi dompetmu. Tapi seringkali, semua itu terjadi karena pola pikir yang keliru. Cara kamu memandang dirimu sendiri, perempuan, dan hubungan secara umum. Pola pikir ini seperti fondasi. Kalau fondasimu lemah, maka apapun yang kamu bangun di atasnya pasti mudah runtuh. Kamu bisa saja jadi cowok baik, tapi tetap dianggap sebelah mata. Kabar baiknya, pola pikir itu bisa diubah. Dan justru yang bikin cowok keren itu bukan dari lahir langsung hebat, tapi mereka yang mau belajar mengatur ulang cara berpikir. Mereka yang berani bilang, gue pantas dihargai. Mereka yang gak takut kehilangan cewek demi mempertahankan harga diri. Mereka bukan keras kepala, tapi mereka tahu batas. Dan mereka tetap santun, tapi tidak bisa diremehkan. Jadi, kalau kamu ingin jadi cowok yang lebih keren, lebih kuat mental, lebih dihargai, dan tidak mudah dimainkan cewek, ubah dulu 10 pola pikir sederhana ini. Kita mulai dari yang pertama, dan jangan remehkan. Karena yang kelihatan sepele seringkali justru yang paling menentukan arah hidup kita sebagai laki-laki. 1. Perempuan adalah tujuan utama, ubah jadi. Aku adalah tujuan utama dalam hidupku. Banyak cowok tumbuh dengan bayangan bahwa hidup ini seperti film romantis, di mana dia berjuang keras, jadi pria baik, lalu cewek idamannya datang, jatuh cinta, dan hidup bahagia selamanya. Tapi kenyataannya, dunia nggak berjalan seperti cerita drama. Kalau kamu hidup dengan prinsip bahwa perempuan adalah tujuan hidupmu, kamu akan mudah tersesat. Kenapa? Karena kamu menyerahkan pusat kendali hidupmu ke orang lain. Kita ambil contoh sederhana. Bayangkan kamu sedang membangun rumah, tapi kamu nggak punya desain sendiri. Kamu hanya membangun sesuai keinginan orang yang lewat. Hari ini tembok dicat merah, karena si A suka merah. Besok dicat putih, karena si B bilang putih lebih cantik. Akhirnya, rumah itu nggak pernah selesai. Kamu capek, tapi nggak punya hasil. Begitu juga hidupmu. Kalau setiap keputusan, setiap langkah, kamu arahkan hanya demi mengejar perempuan, kamu akan kehilangan arah. Kamu akan berpura-pura menjadi sosok yang bukan kamu. Kamu akan rela melakukan hal-hal yang sebenarnya bertentangan dengan prinsipmu, hanya demi mendapat validasi. Dan ketika perempuan itu pergi, kamu kehilangan segalanya, termasuk jati dirimu. Sementara cowok keren itu punya prinsip. Dia tahu apa yang dia mau. Dia membangun hidupnya sendiri. Tujuannya jelas, jalurnya terarah. Kalau ada perempuan yang cocok, dia sambut. Tapi kalau tidak, dia tidak akan mengubah arah hidupnya hanya demi mengejar yang tidak sejalan. Kamu harus jadi pusat dari hidupmu sendiri. Bukan egois, tapi punya poros. Punya pusat gravitasi. Perempuan itu penting, iya. Tapi mereka bukan tujuan utama. Mereka bisa jadi teman seperjalanan. Tapi kamu tetap harus tahu mau kemana. Pola pikir ini juga akan melindungi kamu dari manipulasi. Karena saat kamu menjadikan perempuan sebagai pusat hidup, kamu rentan dimanfaatkan. Kamu jadi terlalu takut kehilangan. Kamu rela mengorbankan martabat demi sekadar ditemani. Padahal, kalau kamu berdiri tegak dan berani berkata, tidak, justru itulah yang membuat perempuan menghargaimu. Perempuan tidak menghargai cowok yang selalu setuju. Mereka tidak menghargai cowok yang selalu tersedia tanpa batas. Mereka tertarik pada cowok yang punya pendirian. Yang bisa berkata, iya, dengan tulus. Tapi juga bisa berkata, tidak, dengan tenang. Kamu tidak sedang melawan perempuan. Kamu sedang memperbaiki arah hidupmu. Dan ketika kamu memosisikan diri sebagai tujuan utama dalam hidupmu sendiri, kamu justru akan jadi lebih menarik. Karena kamu punya arah. Kamu punya cahaya sendiri. Dan perempuan yang tepat akan datang, bukan untuk meredupkanmu, tapi untuk menyala bersama. 2. Kalau aku terlalu baik, dia pasti makin cinta, ubah jadi.
Kebaikan tanpa batas justru membuatku kehilangan harga diri. Ini salah satu kesalahan paling sering dilakukan cowok yang sebenarnya punya niat baik. Mereka berpikir, semakin mereka berkorban, semakin mereka menunjukkan kebaikan, semakin besar pula peluang si cewek untuk jatuh cinta. Tapi kenyataannya justru sebaliknya. Semakin kamu memberi tanpa batas, semakin rendah nilaimu di matanya. Bukan karena perempuan itu jahat, tapi karena manusia pada dasarnya begitu. Kita cenderung tidak menghargai sesuatu yang terlalu mudah didapat. Sama seperti kamu beli barang mahal, kamu akan rawat dan jaga karena merasa itu berharga. Tapi kalau barang itu gratis dan bisa kamu dapat kapan saja, kamu anggap remeh. Sekarang bayangkan kamu selalu ada untuk seorang cewek. Dia minta tolong, kamu bantu. Dia curhat soal cowok lain, kamu dengarkan. Dia butuh ditemani, kamu datang. Kamu bahkan rela mengorbankan waktumu, perasaanmu, bahkan harga dirimu, dengan harapan suatu hari dia menyadari bahwa kamu yang terbaik. Tapi kenyataannya, kamu hanya jadi tempat sampah emosional. Dia tidak melihatmu sebagai pria sejati, tapi sebagai pelarian. Kamu dianggap baik, tapi tidak menarik. Kamu dianggap setia, tapi bukan yang dia pilih. Karena cowok yang terlalu baik, dalam arti, tidak punya batas, tidak punya prinsip, tidak bisa berkata, tidak, justru terkesan lemah. Dan kelemahan itu tidak menarik. Perempuan ingin cowok yang peduli, iya, tapi bukan yang bisa diperlakukan seenaknya. Kebaikan itu penting, tapi harus ada batas. Batas itu bukan berarti kamu jadi kasar, tapi kamu tahu kapan berkata cukup. Kamu tahu kapan harus mundur. Kamu tahu kapan harus memperjuangkan, dan kapan harus melepaskan. Cowok keren itu tahu cara memberi, tapi juga tahu kapan berhenti. Dia membantu karena dia ingin, bukan karena ingin diterima. Dia hadir karena dia menghargai dirinya sendiri, bukan karena takut ditinggalkan. Jadi mulai sekarang, berhentilah menjadi terlalu baik hanya demi harapan. Hargai dirimu. Kalau kamu memberi, pastikan kamu juga mendapat ruang untuk dihargai. Kalau kamu hadir, pastikan kehadiranmu diinginkan, bukan dimanfaatkan. 3. Aku harus membuktikan diriku dulu baru layak dicintai. Ubah jadi, aku sudah layak dicintai bahkan sebelum membuktikan apapun. Sejak kecil, banyak cowok diajarkan bahwa cinta itu harus diperjuangkan. Tapi tidak semua perjuangan itu sehat. Banyak cowok tumbuh dengan beban bahwa mereka harus jadi pahlawan dulu, sukses dulu, kaya dulu, kuat dulu, baru bisa dicintai. Padahal, ini pola pikir yang bisa menghancurkan jiwa. Bayangkan kamu sedang di tengah lautan. Kamu berenang sekuat tenaga, karena kamu percaya bahwa di seberang sana ada seseorang yang akan mencintaimu, kalau kamu berhasil sampai ke sana. Tapi bagaimana kalau ternyata dia bahkan tidak menunggumu? Bagaimana kalau yang kamu kejar hanyalah harapan kosong? Banyak cowok akhirnya hidup dalam tekanan yang tidak perlu. Mereka memaksakan diri untuk jadi versi ideal menurut cewek yang bahkan belum tentu peduli. Mereka kerja mati-matian, berubah sedemikian rupa, kehilangan diri sendiri, hanya untuk mendapatkan cinta. Tapi cinta yang dibangun di atas ketakutan tidak akan bertahan. Cinta yang kamu raih setelah mengorbankan semua jati dirimu, bukan cinta yang sehat. Cowok keren itu sadar, dia tidak perlu membuktikan apapun untuk dicintai. Dia cukup hadir sebagai dirinya yang otentik. Ya, dia tetap berproses. Dia tetap berkembang. Tapi bukan untuk disukai cewek, melainkan karena dia menghargai dirinya sendiri. Kalau kamu berpikir harus jadi seseorang dulu baru layak dicintai, maka kamu akan selalu merasa tidak cukup. Dan itu akan terlihat. Rasa tidak cukup itu akan merembes ke sikapmu, ke tatapanmu, ke cara kamu bicara. Cewek bisa merasakannya. Dan itu justru membuat kamu terlihat tidak percaya diri. Tapi saat kamu percaya bahwa kamu sudah cukup, bahwa kamu punya nilai walaupun belum sempurna, itulah titik di mana kamu mulai menarik. Karena cewek bukan cuma melihat status atau prestasimu. Mereka melihat auramu. Dan aura percaya diri tidak bisa dipalsukan. Kamu layak dicintai, bahkan sebelum kamu punya segalanya. Kamu tidak harus sempurna untuk jadi berharga. Kamu cukup jadi versi terbaik dari dirimu hari ini,
dan terus bertumbuh karena kamu ingin, bukan karena kamu takut ditolak. 4. Aku harus terus menghubunginya agar dia tahu aku serius. Ubah jadi, kalau dia tertarik, dia juga akan usaha. Komunikasi itu penting. Tapi terlalu banyak komunikasi justru bisa mematikan daya tarik. Apalagi kalau komunikasi itu hanya satu arah. Kamu terus yang memulai, kamu terus yang menyapa, kamu terus yang ngajak ngobrol. Sementara dia hanya membalas secukupnya, atau bahkan tidak membalas sama sekali. Cowok yang terlalu agresif dalam komunikasi seringkali terlihat seperti pengejar. Dan pengejar tidak menarik. Karena dia tidak punya misteri. Dia tidak punya batas. Dia seperti pengemis perhatian. Padahal, dalam hubungan yang sehat, usaha itu harus seimbang. Kalau kamu terus mengejar seseorang yang tidak menunjukkan minat yang sama, maka kamu sedang memaksa sebuah cerita yang tidak ingin ditulis. Kamu sedang berlari di jalan yang dia sendiri enggan tapaki. Dan akhirnya, kamu kelelahan sendiri. Cowok keren tidak mengejar terus-menerus. Dia memberi ruang. Dia melempar umpan, tapi juga melihat respon. Dia tidak takut diam, karena dia tahu, kalau cewek itu memang tertarik, dia juga akan mencari. Dan percaya atau tidak, diam itu kadang lebih kuat daripada kata-kata. Saat kamu berhenti menghubungi, kamu memberi ruang. Ruang untuk dia berpikir. Ruang untuk dia merasa kehilangan. Ruang untuk dia menunjukkan apakah dia benar-benar peduli atau hanya sekadar iseng. Jadi mulai sekarang, hentikan kebiasaan terus-menerus menghubungi tanpa respon yang setara. Mulailah belajar membaca sinyal. Kalau dia cuek, jangan kamu paksa hangat. Kalau dia tidak berusaha, jangan kamu jadi satu-satunya yang memperjuangkan. Karena cowok keren itu tidak takut kehilangan orang yang tidak benar-benar mau tinggal. Dia lebih memilih kesepian daripada merendahkan diri hanya demi perhatian palsu. 5. Aku harus selalu setuju supaya dia nggak marah atau ilfeel. Ubah jadi, aku berhak punya pendapat, dan dia harus bisa menghargai itu. Banyak cowok terjebak dalam pola pikir ini tanpa sadar. Mereka pikir, kalau selalu sejalan, selalu bilang, iya, selalu mengangguk, maka cewek akan melihat mereka sebagai pasangan ideal. Padahal, justru itu yang bikin kamu tampak lemah dan tidak punya karakter. Bayangkan kamu nonton film dengan seseorang, dan setiap kali kamu ajak diskusi, jawabannya cuma, terserah kamu, aku ikut aja, atau aku sih oke-oke aja. Awalnya mungkin terasa nyaman, tapi lama-lama, nggak ada greget, nggak ada dinamika, hubungan pun jadi hambar. Perempuan tidak butuh cowok yang selalu setuju. Mereka butuh pria yang punya pendapat sendiri, yang bisa berdiskusi tanpa takut konflik kecil. Konflik dalam hubungan itu sehat. Yang penting bukan tidak pernah berdebat, tapi bagaimana kalian menyikapi perbedaan dengan dewasa. Cowok yang selalu setuju cenderung takut ditinggalkan. Mereka berpikir, kalau aku beda pendapat, nanti dia marah, nanti dia ilfeel, nanti dia pergi. Tapi justru dari perbedaan itulah kamu bisa menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Kalau kamu selalu setuju, kamu hanya jadi cermin, memantulkan apa yang dia mau lihat, bukan pribadi yang utuh. Cowok keren itu tahu kapan harus berkata, tidak. Dia tidak takut konfrontasi kecil. Dia bisa tidak setuju, tapi tetap menghargai. Dia bisa berkata, aku punya pandangan lain, tapi aku tetap menghargai sudut pandangmu. Kalimat seperti itu jauh lebih menarik daripada sekadar, oke-oke aja. Karena saat kamu bisa berdiri di atas pendapatmu tanpa kasar, tanpa defensif, kamu menunjukkan bahwa kamu dewasa. Kamu bukan anak kecil yang butuh disetujui. Kamu pria yang bisa berdialog. Dan itu sangat menarik di mata perempuan yang benar-benar matang. Jadi mulai sekarang, jangan takut berbeda pendapat. Tentu, jangan cari ribut. Tapi jangan juga terus-terusan menyembunyikan isi kepalamu. Suara kamu penting. Pikiran kamu layak didengar. Dan cewek yang layak kamu perjuangkan adalah dia yang bisa menghargai perbedaan itu, bukan yang hanya mau kamu tunduk. 6. Aku harus terlihat sempurna di depan dia. Ubah jadi, aku lebih menarik ketika aku jujur jadi diri sendiri. Banyak cowok berpikir bahwa satu-satunya cara untuk bisa disukai cewek adalah dengan menampilkan versi terbaik, atau bahkan versi palsu, dari diri mereka.
Mereka berpura-pura sukses, pura-pura paham topik tertentu, pura-pura punya selera tinggi, bahkan pura-pura punya kehidupan yang lebih menarik dari kenyataan. Tapi berpura-pura itu melelahkan. Dan cepat atau lambat, topeng itu akan retak. Saat kamu mencoba jadi orang lain hanya demi terlihat sempurna, kamu sedang menjebak dirimu sendiri dalam standar yang tidak bisa kamu pertahankan selamanya. Perempuan yang cerdas bisa membedakan mana kejujuran dan mana pencitraan. Mereka bisa melihat apakah kamu benar-benar percaya diri, atau hanya mencoba terlihat percaya diri. Dan yang paling penting, mereka lebih tertarik pada cowok yang jujur dan otentik. Coba bayangkan ini. Kamu sedang duduk bersama seorang cewek yang kamu suka. Kalian bicara soal film. Dia bilang dia suka film klasik. Lalu kamu, meskipun belum pernah nonton satupun film klasik, langsung bilang, "Wah, aku juga. Film klasik tuh punya makna mendalam banget." Padahal kamu sendiri belum pernah nonton. Mungkin dia percaya. Tapi kalau nanti kalian ngobrol lebih dalam dan kamu nggak bisa nyambung, kamu ketahuan bohong. Lebih baik kamu jujur. Aku belum banyak nonton film klasik, tapi aku penasaran juga sih. Kamu suka yang mana? Kalimat itu menunjukkan kejujuran sekaligus rasa ingin tahu. Dan justru itu bisa membuka percakapan yang lebih dalam. Kamu nggak harus pura-pura tahu segalanya. Cowok keren itu bukan yang tahu semuanya, tapi yang berani mengakui apa yang dia tahu dan apa yang belum. Dia tidak takut terlihat punya kekurangan. Justru dari sana, dia menunjukkan sisi manusiawinya. Dan perempuan lebih mudah jatuh cinta pada yang manusiawi, daripada yang sok sempurna tapi penuh kepalsuan. Kesempurnaan itu bukan ketika kamu tidak punya celah. Tapi ketika kamu bisa tetap percaya diri dengan celah-celah itu. Ketika kamu bisa bilang, "Ini aku mungkin nggak sempurna, tapi aku nyata." Jadi, lupakan pencitraan. Jadilah dirimu sendiri, versi terbaikmu, dengan semua kejujuran dan keberanianmu. Percayalah, itu lebih keren daripada topeng yang kamu kenakan untuk terlihat hebat. 7. Kalau aku cemburu, berarti aku benar-benar cinta. Ubah jadi, cemburu yang berlebihan justru tanda aku tidak percaya diri. Cemburu itu manusiawi. Semua orang pernah merasakannya. Tapi cemburu yang berlebihan bukan tanda cinta yang dalam. Itu tanda kamu belum yakin dengan dirimu sendiri. Dan cowok yang tidak yakin dengan dirinya sendiri, akan sulit membangun hubungan yang sehat. Bayangkan kamu pacaran dengan seseorang. Tiap kali dia main sama teman-temannya, kamu curiga. Tiap kali dia pegang HP, kamu intip. Tiap kali dia upload foto, kamu tanya siapa yang komen. Lama-lama, kamu bukan lagi pasangan, tapi seperti penjaga penjara. Cinta tidak sama dengan kepemilikan. Kamu bisa mencintai seseorang tanpa harus mengendalikan hidupnya. Kamu bisa peduli tanpa harus mencurigai. Tapi untuk bisa sampai di titik itu, kamu harus punya rasa aman dalam dirimu. Kamu harus percaya bahwa kamu cukup. Bahwa kalau dia memang untukmu, kamu tidak perlu mengurungnya. Cowok keren itu tidak reaktif. Dia tidak langsung curiga tanpa alasan. Kalau dia merasa ada yang ganjil, dia tidak menuduh. Dia bicara baik-baik. Dia tanyakan, dia dengarkan, dia nilai secara rasional. Dan yang paling penting, dia tidak takut kehilangan seseorang yang tidak bisa dipercaya. Cemburu boleh, tapi jangan dibiarkan mengendalikanmu. Gunakan cemburu sebagai alarm, bukan sebagai senjata. Kalau kamu merasa tidak nyaman, ungkapkan dengan tenang. Tapi jangan biarkan itu berubah jadi obsesi untuk mengontrol. Hubungan sehat butuh dua hal, kepercayaan dan batas. Kamu harus percaya padanya, tapi kamu juga harus tahu kapan batasmu dilanggar. Dan ketika itu terjadi, kamu berhak mengambil keputusan, bukan dengan marah, tapi dengan ketegasan. Cowok yang terlalu cemburuan justru menunjukkan bahwa dia merasa tidak aman. Dan rasa tidak aman itu seringkali membuat cewek menjauh. Sebaliknya, cowok yang percaya pada dirinya, yang tahu nilainya, yang tidak takut ditinggal karena tahu apa yang dia tawarkan, justru jauh lebih menarik. Jadi kalau kamu merasa cemburu, jangan buru-buru meledak. Tanyakan ke diri sendiri, ini cemburu karena dia benar-benar mencurigakan, atau karena aku merasa tidak cukup? Kalau kamu tahu jawabannya, kamu bisa mengatur sikapmu dengan lebih bijak. 8.
Kalau dia sudah dekat denganku, berarti dia milikku. Ubah jadi. Kedekatan bukan kepemilikan, semua butuh kesepakatan. Ini adalah kesalahan yang sering terjadi saat cowok terlalu cepat merasa berhak atas seseorang hanya karena sudah dekat. Sudah sering chatting, sudah jalan bareng, sudah berbagi cerita, lalu langsung merasa bahwa si cewek itu adalah miliknya. Padahal, kedekatan emosional belum tentu berarti adanya hubungan yang jelas. Cowok yang berpikir seperti ini biasanya mudah tersinggung saat ceweknya tidak memberikan perhatian yang diharapkan. Dia merasa ditolak, padahal belum pernah ada perjanjian atau komitmen apapun di antara mereka. Akhirnya, muncul perasaan dikhianati atas sesuatu yang sebenarnya belum pernah dia miliki. Bayangkan kamu duduk bersebelahan dengan seseorang di dalam kereta. Kalian ngobrol asyik, tertawa bareng, dan sejenak merasa dekat. Tapi begitu dia turun di stasiun berikutnya, kamu tidak bisa marah hanya karena dia memilih jalannya sendiri. Kalian hanya kebetulan searah, tidak berarti kalian akan selalu bersama. Begitu juga dalam hubungan. Sekalipun sudah dekat, kamu tetap harus paham batas. Dekat tidak selalu berarti ingin berkomitmen. Kadang, seseorang hanya nyaman berbagi cerita, tanpa maksud romantis apapun. Kalau kamu tidak bisa membedakan ini, kamu akan sering merasa patah hati oleh harapan yang kamu buat sendiri. Cowok keren itu tidak mudah baper. Dia bisa menikmati kebersamaan tanpa mengklaim kepemilikan. Dia tidak langsung menganggap kedekatan sebagai janji, tapi dia tahu kapan waktunya bertanya, "Kita ini sebenarnya apa?" Dia tidak asal menuntut, tapi dia tahu cara memastikan. Kalau memang belum ada komitmen, dia tidak akan mengekang. Tapi kalau sudah komitmen, dia akan pegang tanggung jawabnya dengan teguh. Kesadaran bahwa kedekatan bukan kepemilikan akan menyelamatkanmu dari drama yang tidak perlu. Kamu jadi tidak mudah tersulut. Kamu bisa tetap tenang, tetap menghargai, tanpa merasa kehilangan kendali. Karena dalam hubungan yang sehat, tidak ada paksaan. Semua atas dasar sukarela. Dan hanya cowok yang bisa menjaga batas dan tidak buru-buru mengklaim, yang mampu membangun pondasi cinta yang kuat dan tahan lama. 9. Cewek harus selalu aku buat senang. Ubah jadi. Cewek yang tepat akan menghargai keseimbangan, bukan pengorbanan sepihak. Ada kepercayaan yang cukup umum di kalangan cowok, bahwa kalau cewek sudah tersenyum, berarti semua berjalan baik. Lalu mereka pun memaksakan diri untuk selalu menyenangkan cewek, dengan hadiah, dengan perhatian, dengan pelayanan, bahkan dengan mengorbankan kebahagiaan sendiri. Mereka berpikir, kalau dia bahagia, hubungan ini akan awet. Tapi kenyataannya, semakin kamu berusaha menyenangkan seseorang tanpa memperhatikan dirimu sendiri, semakin kamu kehilangan identitas. Kamu bukan lagi partner sejajar, tapi berubah jadi pelayan. Kamu terus memberi, tanpa pernah sadar apakah kamu juga mendapat ruang untuk tumbuh. Cowok keren tidak hidup untuk menyenangkan orang lain. Dia hidup untuk menjaga keseimbangan. Dia tahu kapan memberi, tapi juga tahu kapan menerima. Dia tahu bahwa hubungan sehat bukan soal siapa yang berkorban paling banyak, tapi siapa yang bisa menjaga keharmonisan secara dua arah. Misalnya, kamu punya cewek yang marah setiap kali kamu sibuk kerja. Lalu kamu mulai kurangi waktumu kerja, demi lebih sering menemuinya. Tapi dia tetap saja tidak puas. Kamu mulai kehilangan produktivitas, kehilangan fokus, bahkan kehilangan semangat. Dan anehnya, dia tidak terlihat lebih bahagia juga. Kenapa? Karena kebahagiaan dia bukan tanggung jawabmu sepenuhnya. Kebahagiaan seseorang adalah hasil dari kondisi internal, bukan hasil usahamu saja. Kalau kamu terus mencoba membuat orang lain bahagia tanpa sadar kamu sendiri hancur, pada akhirnya hubungan itu akan jadi beban. Cewek yang tepat tidak menuntut kamu mengorbankan hidupmu demi dia. Dia akan menghargai waktumu, impianmu, usahamu. Dia akan mendukungmu, bukan mengurasmu. Dia akan menjadi rekan, bukan majikan. Jadi, berhentilah hidup dengan beban untuk selalu menyenangkan pasangan. Fokuslah pada keseimbangan. Tanyakan juga pada diri sendiri, apakah aku bahagia? Karena dalam hubungan yang kuat, kebahagiaan itu bukan tugas salah satu pihak, tapi hasil dari kerjasama dua hati yang saling menghargai. 10. Kalau gagal dalam hubungan, berarti aku nggak layak dicintai. Ubah jadi. Kegagalan bukan akhir, tapi bagian dari perjalanan jadi lebih baik.
Banyak cowok merasa hancur saat hubungan mereka berakhir. Apalagi jika mereka sudah mencintai sepenuh hati. Rasanya seperti dunia runtuh. Mereka mulai menyalahkan diri sendiri, meragukan harga diri mereka, bahkan merasa tidak pantas untuk dicintai lagi. Tapi kamu harus tahu satu hal, kegagalan dalam hubungan bukan cermin dari nilaimu sebagai manusia. Itu hanya pertanda bahwa sesuatu tidak cocok. Dan tidak cocok bukan berarti kamu buruk. Bisa jadi kamu terlalu baik untuk orang yang salah. Bisa jadi kamu belum siap, atau dia belum dewasa. Bisa jadi waktunya yang keliru. Tapi bukan kamu yang salah. Bayangkan kamu sedang mendaki gunung, dan kamu tersesat. Apakah itu berarti kamu tidak pantas mendaki lagi? Tentu tidak. Kamu belajar dari pengalaman itu. Kamu mulai membawa peta, kamu tanya lebih banyak orang, kamu lebih hati-hati, dan pada pendakian berikutnya, kamu jadi lebih kuat, lebih bijak. Begitu juga dengan cinta. Setiap kegagalan adalah pelajaran. Setiap luka adalah pengingat bahwa kamu bisa sembuh. Dan dari sanalah kamu mulai tumbuh. Bukan jadi pahit, tapi jadi lebih tajam dalam menilai. Bukan jadi trauma, tapi jadi lebih matang dalam memilih. Cowok keren tidak takut gagal. Dia mungkin sakit, dia mungkin menangis, tapi dia tidak tenggelam. Dia bangkit, membersihkan debunya, dan terus berjalan. Karena dia tahu, nilai dirinya tidak ditentukan oleh siapa yang memilih pergi, tapi oleh bagaimana dia memperlakukan dirinya sendiri setelah ditinggalkan. Kamu tidak harus buru-buru memulai lagi. Tapi jangan juga berhenti percaya pada cinta. Percaya pada dirimu dulu. Bangun lagi fondasimu. Perbaiki cara berpikirmu. Ubah pola yang dulu menjatuhkanmu. Karena dengan cara berpikir yang lebih sehat, kamu tidak hanya akan lebih kuat, tapi juga lebih menarik secara alami. Dan cewek yang benar-benar tepat tidak akan datang saat kamu sedang berpura-pura jadi orang lain. Dia akan datang saat kamu sudah berdamai dengan dirimu sendiri. Jangan mau dimainkan. Jadilah cowok yang punya nilai. 10 pola pikir yang barusan kita bahas, mungkin terdengar sederhana. Tapi di balik kesederhanaan itu, ada kekuatan yang luar biasa. Karena semuanya bermula dari sini, dari pikiran. Dari cara kamu melihat dirimu sendiri. Dari keputusan kecil yang kamu buat setiap hari. Dari prinsip yang kamu pegang ketika tidak ada yang melihat. Kamu tidak harus jadi kaya raya untuk jadi cowok keren. Kamu tidak harus berotot, tinggi, atau tampil seperti artis. Tapi kamu harus punya harga diri. Kamu harus punya batas. Kamu harus tahu kapan kamu sedang dicintai, dan kapan kamu sedang dimainkan. Cowok yang mudah dimainkan adalah dia yang tidak punya arah. Yang hidupnya dikendalikan orang lain. Yang terus mengejar tanpa tahu apakah dia benar-benar dikejar balik. Tapi cowok yang keren adalah dia yang tahu nilainya. Yang tidak takut ditinggalkan, karena dia lebih takut kehilangan dirinya sendiri. Jadi mulai sekarang, pilih untuk jadi cowok yang utuh. Bukan cowok yang sibuk mencari cinta, tapi cowok yang sibuk membangun dirinya, memperbaiki pikirannya, dan menjaga martabatnya. Karena saat kamu sudah utuh, cinta yang tepat akan datang. Bukan untuk menambal kekosongan, tapi untuk berjalan bersama. Dan ingat, kamu tidak dilahirkan untuk mengejar siapapun. Kamu dilahirkan untuk tumbuh, berkembang, dan menjadi pria yang tidak mudah dipatahkan oleh penolakan. Jangan mau dimainkan, karena kamu bukan pion. Kamu adalah raja di hidupmu sendiri.